Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis accessstudio.org. Di materi ini saya akan membahas HTML5, di mana HTML5 adalah versi baru dari HTML dan versi sebelumnya adalah HTML4, dan di situ kita harus membutuhkan beberapa aplikasi lagi saat kita mau memutar audio dan video. Yang paling kelihatan berbeda adalah di situ. Dan dengan HTML5 kita bisa meletakkan video dan audio dengan mudah. Dan semua web browser yang versi terbaru itu sangat support dengan HTML5. Intinya seperti itu. Dan saya ingin menunjukkan seperti ini. Saya sudah mempunyai contoh di sini. Saya mempunyai HTML dengan format penulisan yang lama. Saya membuka dengan Notepad. Dan saya mempunyai semacam ini, susunan dan formatnya. Kita membutuhkan doc type semacam itu, dan saya word wrap untuk formatnya supaya terlihat semua. Dan jika Anda perhatikan, saya sudah mempunyai format HTML5 dan saya buka juga dengan Notepad. Dan di sini silahkan dibandingkan. Di HTML5 lebih sederhana dan saya rasa akan lebih mudah untuk diingat seperti ini. Di HTML yang lama kita membutuhkan banyak info untuk mengatasi error saat penulisan, dan di sini ada meta dan penulisannya seperti ini, sedangkan di sini kita cukup memberikan semacam ini dan hanya semacam ini di paling atas, sedangkan di sini sangat banyak. Lalu di body, silakan lihat di body. Jika dulu kita memakai div ID header untuk memudahkan kita mengamati, dan ada ID navigation untuk tombol, dan di HTML5 kita hanya butuh tag header dan tag nav, lalu ditutup dengan tag nav dan tag header. Lalu di bagian bawahnya kita dulu mempunyai ini, dan ID-nya artikel dan isinya semacam ini. Dan di HTML5 kita hanya membutuhkan tag artikel, dan semua web browser akan mengerti, dan search engine pun juga akan mengerti dengan ini karena mereka yang buat. Lalu selanjutnya ID sidebar, dan di sini kita hanya membutuhkan aside, dan footer di sini hanya membutuhkan tag footer. Jadi di HTML5 kita akan mendapatkan format yang lebih sederhana dan fungsi yang lebih banyak. Di HTML5 ada canvas yang biasanya dipakai banyak orang untuk membuat game online dan seperti itu. Dan jika Anda ingin mengetahui apa itu canvas, silakan Anda menuju ke game, ke website saya dan game. Di sini saya menggunakan canvas saat Anda mengaktifkan membuat game pesawat tempur dengan JavaScript. Jika Anda mempelajari yang ini, Anda akan mempelajari canvas, dan canvas itu hanya ada di HTML5. Seperti itu. Dan di HTML5 juga terdapat tag audio dan tag video. Dan kita akan dengan mudah untuk memutar audio atau video dengan tag ini. Dan cara penulisannya sederhana, dan saya yakin kita akan lebih cepat mengingat
bagaimana prosedural penulisan dengan HTML5. Oke, video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana kita meletakkan audio dan video dengan HTML5. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang HTML5. Dan sekarang saya akan membahas tentang struktur dan istilah. Oke, saya memberikan di sini 02 titik struktur dan istilah. Oke, secara dasar struktur penulisan, susunan penulisan dari HTML tidak berubah, hanya menjadi minimalis di HTML5. Intinya seperti itu. Dan sejak dulu di sini ada head, di mana kita bisa meletakkan informasi mulai keyword, deskripsi, title, halaman, dan banyak hal. Lalu di sini ada body, di mana kita meletakkan semua isi dari halaman. Dan dari dulu sampai sekarang masih seperti ini. Sekarang yang saya akan bahas adalah ini. Tag, elemen, dan atribut. Di HTML itu ada istilah ini. Apa yang Anda ketahui dengan ini? Dan di sini saya akan mencoba memberitahu seperti ini. Tag. Oke, saya memberikan mungkin H2. Lalu di sini ada penutupan H2. Oke. Sekarang saya mau membahas tag. Tag adalah saat kita mempunyai tanda semacam ini, title. Ini adalah tag. Dan di dalamnya adalah namanya tag, title. Seperti di sini. Dan fungsinya untuk memberikan judul di sini. Dan di tag kita mempunyai banyak informasi, input, itu termasuk tag juga. Lalu body, dan banyak lagi yang lainnya. Dan ini adalah tag. Lalu apa? Elemen. Elemen adalah saat tag tersebut ada isinya. Oke. Elemen adalah umpamanya ini. Dan di sini saya tutup dengan body. Elemen adalah saat ada opening tag dan penutup tag. Semua ini adalah elemen. Dan ini adalah isinya dari elemen. Dan inilah elemen. Jadi saat kita menuliskan sesuatu, tag, kita harus sesuai dengan struktur seperti ini. Ada opening tag dan closing tag. Semacam itu. Oke, saya lanjutkan. Atribut. Atribut adalah sesuatu yang diletakkan di dalam tag. Jika saya meletakkan di sini ID mungkin, ini adalah atribut. Dan jika kita memakai input field, kita akan mempunyai banyak. Dan ini adalah atribut.
ini adalah atribut. Dan di antara tanda kutip adalah value, isinya atribut. Semacam itu. Dan ini juga atribut. Oke, kita sudah mempunyai dan tahu tentang tag, dan ini adalah dasar, elemen juga atribut adalah dasar untuk pemahaman di HTML. Entah apa itu HTML-nya, HTML lama atau baru itu sama seperti ini. Oke, mungkin sekian tutorial tentang tag, elemen, dan atribut. Di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana kita meletakkan audio dan video. Dan ini adalah fasilitas yang lumayan penting di HTML5. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Oke, saya lanjutkan pembahasan tentang HTML5. Sekarang kita sampai pada pembahasan audio. Bagaimana kita bisa memutar audio dengan web browser. Dan semudah apakah kita bisa meletakkan audio kita di web browser. Dan di HTML5 yang terpenting dan yang diminati banyak orang itu di media, di multimedia. Karena HTML5 mempunyai kesederhanaan untuk menampilkan multimedia ini. Bisa video, bisa audio. Dan oke, sekarang saya langsung menunjukkan seperti ini. Di HTML5 kita cukup memberikan tag audio. Untuk memberikan audio kita hanya membutuhkan tag ini. Pembukaan dan penutupan tag audio. Seperti itu. Lalu jika Anda lihat di sini, saya sudah mempunyai project, dan project saya berisi HTML5 dan HTML.html, dan di sini saya menuju ke audio, dan di audio saya mempunyai MP3. Oke, saya copy MP3, dan saya menuju ke tag editor lagi. Lalu di sini saya memberikan src sama dengan tanda kutip. Dan saya memberikan file saya tadi, paste. Karena file saya berada di folder, maka saya harus mengetikkan folder yang ada tadi, audio. Seperti itu. Dan sekarang jika saya simpan, lalu saya reload, dan saya menggunakan Google Chrome, HTML5, Google Chrome, oke. Saya tidak mendapatkan ini. Anda bisa menambahkan satu lagi yang namanya control. Dan sekarang jika saya simpan lalu saya reload, Anda sudah mempunyai kontrol. Dan semudah inilah kita bisa meletakkan audio kita ke dalam web browser dengan HTML5. Dan sekarang jika saya putar, saya akan mendengarkan sebuah lagu dari MP3. Tapi bagaimana jika saya menggunakan web browser lain? Oke, saya matikan dan saya menuju ke project. Lalu saya membukanya dengan mungkin Safari.
Oke, ini adalah Safari dan saya tidak mendapatkan audio karena di beberapa web browser yang akan bisa dibaca sebagai file audio adalah formatnya dengan bentuk format yang berbeda. Intinya seperti itu. Jika Google Chrome, dia mampu untuk membaca MP3. Sedangkan web browser lain bisa jadi tidak bisa membaca MP3. Oleh karena itu, saya menyiapkan di folder audio, saya menyiapkan dua format audio, yaitu MP3 dan OGG. Dan sekarang, saya tinggal menuju ke web browser, ke tag editor saya, dan saya menuliskan sesuatu yang berbeda. Di sini saya memberikan tutup, lalu saya enter, dan di sini saya memberikan semacam ini, dan di sini juga saya enter. Dan di tengah sini saya memberikan tag lagi, yaitu source. Semacam ini. Dan kontrol saya letakkan di sini. Oke, seperti itu. Dan saya copy di tag source, saya copy. Lalu saya rubah audio satunya ke OGG. Hanya semacam ini. Dan jika saya simpan, maka Safari saya seharusnya bisa memutar. Oke. Saya coba di Google, di sini, di Mozilla Firefox. Oke, saya mempunyai format MP3 yang mungkin tidak benar. Saya coba untuk mengkonvert lagi. Anda bisa menggunakan ini, Alok 3GB converter. Dan oke, saya akan mengkonvert lagi dengan mungkin format yang berbeda, yaitu MP3. Oke, di sini, dan saya memberikan di audio, di folder audio saya, lalu saya convert. Oke, saya sudah mempunyai format baru di sini, dan di pertama saya mau menamakan berbeda, lalu di sini saya kembalikan ke nama aslinya. Dan sekarang jika saya menuju ke web browser, di sini ada Mozilla. Saya masih tidak dapat mengambil karena MP3 yang kita convert mungkin salah. Jadi kita tidak bisa mengambil di situ, sedangkan jika memakai ini Safari, oke, saya masih tidak mempunyai format yang support. Kita hanya bisa di Chrome. Oke, saya tadi sudah mencoba bahwa beberapa audio tidak bisa diputar selain dengan Google Chrome, dan baru saja saya temukan bahwa di sini ada pembahasan di mana video dan audio bisa diputar ke semua web browser. Dan di sini silakan menuju ke html5media.info, dan di sini Anda akan mendapatkan semacam ini. Saya akan menambahkan skrip JavaScript di sini, saya copy. Lalu saya menuju ke tag editor saya dan letakkan di atas, di head. Saya paste di sini. Apa yang terjadi setelah saya menambahkan itu? Saya simpan, lalu saya coba lagi. Sekarang saya memakai Mozilla. Oke, saya masih belum mendapatkan tambahan. Lalu saya baca lagi. Saya mungkin membutuhkan ini, saya copy. Saya letakkan di web project saya dan saya tambahkan di sini. Paste. Saya coba lagi.
Oke, saya masih belum mendapatkan audio. Saya coba dengan Safari. Oh, kita memakai flash ternyata. Pantes dia bisa putar. Kita sudah bisa memutar dengan Safari, dengan script tadi. Dan dengan script tadi kita membutuhkan waktu di mana script akan membaca dari sumbernya dan lalu membuka semacam ini. Dan oke, di Firefox masih tidak bisa, dan di Safari kita sudah bisa menampilkan, cuman kita tidak bisa memutar. Ini bisa jadi permasalahannya karena audio kita, kodeknya yang tidak pas, yang tidak disupport oleh web browser. Oke, mungkin sekian tutorial tentang audio. Walaupun HTML5 mempunyai kemudahan tertentu, tapi tidak semua web browser itu support. Intinya itu. Dan jika Anda memakai Google Chrome, tidak akan menjadi kendala sama sekali. Dengan kode tersebut, kita akan dengan mudah memutarnya di Google Chrome. Tapi selain Google Chrome, akan tidak berfungsi dengan maksimal. Dan silakan Anda mencoba mungkin mencari tahu tentang hal ini, bagaimana dan apa yang disupport, media apa yang disupport oleh kebanyakan web browser. Dan jika Anda perhatikan di website saya masih menggunakan Flash. Jika Anda menuju ke sini, asastudio.org, saya masih menggunakan Flash karena saya rasa masih bisa dihandle Flash untuk semua web browser. Dan jika Anda perhatikan bahwa di sini jika ada audio, Anda bisa memasukkan dan memilih itu, dan di sini saya memakai Flash untuk memutar audio. Dan dengan Flash, semua web browser akan menginstal Flash Player terlebih dahulu sebelum dia memutar isi yang berada di Flash Player yang sudah diletakkan oleh pembuatnya. Intinya seperti itu. Dan dengan Flash Player, web browser akan mencari Flash Player, akan membuka Flash Player, dan jika tidak, maka web browser sendiri akan mencari pluginnya di mana, dan secara otomatis dengan Flash kita akan bisa memutar ke semua jenis browser. Di sini saya mau menunjukkan jika saya mau memutar dengan Safari, saya copy dan saya mencoba dengan Safari. Saya copy dan paste di sini. Dan silakan perhatikan, jika saya memakai semua browser, saya masih akan tetap mendapatkan Flash Player saya. Dan jika saya klik play, maka audio saya masih dapat diputar dengan baik di semua web browser. Dengan beberapa kendala semacam ini, silakan Anda memilih Anda menggunakan HTML5 untuk meletakkan audio dan video, atau Anda tetap memilih menggunakan Flash atau yang lain, karena di semua jenis fasilitas selalu ada yang namanya kelemahan dan kelebihan. Dan jika tujuan Anda audio itu diputar untuk semua web browser, di sini menurut saya masih memilih Flash. Jika Anda memfokuskan ke pengunjung bahwa dia harus menggunakan Google Chrome, silakan Anda pakai HTML5 untuk pemutaran video dan audio. Oke, sekian tutorial, dan saya harap bisa membantu Anda untuk meletakkan audio. Dan silakan subscribe YouTube channel saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial di situ. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.
Saya lanjutkan pembahasan HTML5 dan sekarang saya akan membahas video. Oke, saya menuju ke project. Di sini saya sudah mempunyai audio yang kemarin saya sudah tunjukkan bagaimana cara meletakkan audio di web browser dengan HTML5, dan di sini saya bisa klik dan drag menuju. Oke, saya buat tab baru. Klik dan drag. Dan di sini saya sudah mempunyai semacam ini, dan nomor 4 video. Dan pertama saya mau menunjukkan kepada Anda, ini adalah software converter video gratis, dan Anda bisa mendownload ini supaya bisa menggunakannya untuk mengconvert video Anda, Dan di sini adalah gratis. Dan oke, tampilannya semacam ini. Ada ini, seperti ini, ada recorder, kita bisa membuat, ada join, dan oke, banyak hal fasilitas di sini. Dan oke, silakan pilih di sini super download dan start download super. Silakan klik dan download di sini. Lalu setelah diinstal Anda akan bisa mengaktifkan ini, dan saya sudah menginstal. Saya menuju komputer dan langsung mengaktifkan. Tampilan awalnya semacam ini. Akan tampil semacam ini, dan silakan ditunggu sampai ada proses selanjutnya. Oke, kita punya semacam ini, dan klik OK, maka akan keluar tampilan semacam ini. Dan di sini kita akan mudah menggunakan, dan saya langsung masuk ke video yang bersangkutan. Saya klik dan drag menuju sini, maka akan ada semacam ini. Dan di sini saya membutuhkan dua format seperti audio kemarin. Saya membutuhkan dua format, yaitu MP4 dan OGG. Di sini saya akan memilih MP4. Anda bisa memilih beberapa pilihan MP4 di sini. Saya memilih MP4, lalu di sini saya menggunakan H264 AVC. Audionya ini oke, saya pakai default, dan besarnya saya menggunakan 384 kali 288. Dan jika sudah, silakan klik encode to active file. Seperti itu, dan silakan tunggu beberapa saat. Oke, saya sudah selesai, dan saya aktifkan lagi file untuk mengconvert ke OGG, multimedia format. Saya pilih OGG, dan oke, mungkin seperti ini. Saya pakai defaultnya. Saya klik lagi encode active file. Saya tunggu lagi.
Sekarang saya sudah mempunyai 2 file yang saya butuhkan dan saya tutup software. Yes. Dan close. Dan saya menghapus file utamanya. Saya hapus. Di sini ada beberapa file, mungkin saya sederhanakan. Artistic tag mungkin seperti itu, dan .mp4. Dan di sini artistic tag .ogg. Oke, mungkin semacam ini. Dan sekarang saya menuju ke tag editor. Konsepnya hampir sama saat kita memberikan audio. Dan di sini kita hanya membutuhkan tag video. Video. Lalu di sini adalah penutupan video. Video. Oke, semacam itu. Dan di sini saya langsung bisa memberikan src. src sama dengan, dan saya memberikan namanya tadi. Saya menuju ke folder. Saya memberikan mp4. Saya copy. Saya menuju ke tag editor lagi. Dan saya memberikan di sini. Dan jika saya memberikan semacam ini, lalu saya simpan, lalu saya reload, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Tapi saya tidak dapat memutarnya. Tapi jika saya buka dengan Google Chrome, saya akan mempunyai tampilan semacam ini. Tapi di sini tidak ada isinya. Dan saya memberikan satu perintah lagi seperti kemarin. Di sini saya memberikan spasi dan kontrol. Saya simpan lagi. Saya reload. Otomatis saya sudah mempunyai kontrol di sini di Google Chrome. Saya sudah mempunyai kontrol. Jika saya putar, saya tidak bisa memfungsikan ini karena saya mempunyai link yang salah. Di sini saya membutuhkan folder video. Saya menuliskan video lalu garis miring. Dan sekarang jika saya reload, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini, dan jika play, saya sudah mempunyai tampilan seperti ini. Dan jika saya menggunakan Firefox, saya reload, saya pun sudah mendapatkan video. Tapi bagaimana saat saya menggunakan Safari? Saya buka dengan Safari. Di Safari saya tidak dapat menemukan apa-apa karena di Safari kita membutuhkan OGG file. Dan seperti kemarin, saya menambahkan juga di sini dan formatnya saya ganti. Saya cut di sini. Saya cut, lalu saya menuju ke bawah dan memberikan tag lagi yang namanya source. Lalu src saya paste di sini. Dan saya memberikan ini lagi, saya copy dan paste di sini. Dan di sini saya memberikan OGG. Jika saya simpan, lalu saya reload di bagian Safari. Oke, saya tidak mendapatkan apapun karena format OGG-nya mungkin salah. Dan jika saya ganti OGV mungkin sepertinya saya juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya coba untuk memutar di video OGG.
Oke, sebenarnya saya sudah punya, mungkin ada beberapa yang tidak support di sini. Jika saya memakai Mozilla, saya sudah bisa mengambil ini, dan dengan Google Chrome saya sudah bisa mengambil video. Dan kita mempunyai beberapa aturan di sini. Kita bisa memberikan loop. Jika saya memberikan loop, maka otomatis saat kita reload, bukan loop. Loop adalah pengulangan, dan di sini autoplay. Saat saya memberikan ini, saya simpan, lalu saya reload, otomatis saya akan mempunyai video yang langsung diputar semacam ini. Dan di Firefox pun akan seperti itu, langsung memutar. Dan jika Anda menginginkan beberapa informasi lagi, silakan ketikkan di Google, mungkin atribut video HTML5, dan silakan Anda coba untuk mencoba beberapa elemen, beberapa informasi pada video, dan Anda gunakan di project Anda. Intinya dengan coding ini, dengan HTML5 ini, Anda akan mempunyai beberapa fasilitas mudah terhadap multimedia, dan Anda bisa menggunakan fungsi ini. Dan silakan cari informasi di Google, maka Anda akan mendapatkan beberapa. Di sini ada semacam ini, kita bisa menggunakan flash, old way, ini cara lama, kita menggunakan flash, software flash player. Dan di sini adalah cara dengan HTML5, bagaimana kita bisa memberikan HTTP, YouTube, Google Main seperti itu. Dan dengan Safari, Safari 4, kita bisa memutar MP4. Saya pakai Safari apa tadi, saya kurang tahu jelas. Di sini kita bisa MOV, dan auto buffer. Di sini kita bisa memberikan if your browser don't know, kita bisa memberikan download, sepertinya seperti itu. Dan kita ada poster, jika saya menambahkan mungkin download, saya simpan, saya coba lagi. Oke, di sini ada poster. Saya coba memberikan poster. Poster adalah mungkin gambar, mungkin. Lalu di sini ada keterangan. Auto buffer, control, poster. Kita bisa memberikan gambarnya di sini, dan subtitle. Di sini ada subtitle. Jika kita memberikan subtitle, dan di subtitle mungkin seperti tadi sama dengan, dan flash video HTML5. Jika saya memberikan seperti ini, saya simpan, saya coba. Saya tidak mendapatkan. Dan untuk kodek, jika ada permasalahan silakan baca di sini. Dengan beberapa percobaan saya bermasalah dengan kodeknya mungkin tidak sesuai dengan web browser yang bersangkutan. Contohnya di Safari tadi, saya tidak mendapatkan tampilan video. Dan Anda harus mencoba banyak hal untuk mengetahui tentang kodek, tentang apapun itu yang dibutuhkan untuk
HTML5, bagaimana meletakkan audio dan video dengan HTML5. Oke, mungkin sekian pengenalan tentang HTML5, bagaimana kita bisa menggunakan fungsi-fungsi terbaru, yaitu audio dan video. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.